Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya. Ya, akhir pandemi COVID-19 sudah tampak di depan mata. Per hari ini, orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo resmi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Ini sekaligus menjadi pembuktian ya bahwa vaksin yang digunakan ini aman dan efektif untuk masyarakat Indonesia. Dengan ini, maka vaksinasi tahap pertama telah dimulai dan seperti apa detailnya kita akan simak bersama dalam kick-off vaksinasi RI. Nah, hari ini 13 Januari 2021 resmi sudah Presiden Joko Widodo ini menjadi orang pertama yang disuntikan vaksin COVID-19 di tanah air. Proses vaksinasi ini dilakukan di Istana Negara sekitar pukul 9.30 pagi tadi dan sebelum divaksinasi Presiden Joko Widodo ini sempat menjalani tes tekanan darah terlebih dahulu dan kemudian diberikan sejumlah pertanyaan ya terkait ada atau tidaknya gejala yang ia rasakan. Nah, usai divaksin Presiden pun akhirnya memberikan tanggapan yang katanya ini vaksinnya enggak berasa. Nah, jadi selain Presiden Joko Widodo, vaksin juga diberikan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kemudian diberikan juga kepada Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Daeng M. Fakih, Sekjen MUI sekaligus juga perwakilan ada Amir Syah Tambunan, Rais Syuriah PBNU, Ahmad Ishomuddin, kemudian ada juga Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Idam Aziz. Nah, seluruhnya ini diberikan vaksin CoronaVac buatan Sinovac yang baru saja diberikan lampu hijau oleh BPOM. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, vaksinasi perdana ini pun akhirnya bisa terrealisasi ya berkat Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang akhirnya sudah mengeluarkan izin penggunaan darurat untuk vaksin buatan Sinovac pada tanggal 11 Januari lalu. Kemudian hasil evaluasi oleh BPOM ini menetapkan ya bahwa vaksin ini aman dan juga efektif. Nah, hal ini berdasarkan data dari imunogenitas atau kemampuan vaksin untuk membentuk antibodi, kemudian juga ada data efikasi yang sebesar 65,3%. Kemudian ini artinya adalah tingkat efikasi yang dikeluarkan oleh BPOM ini sudah sesuai dengan standar minimal dari WHO yaitu adalah sebesar 50% untuk standar minimal efikasi vaksin COVID-19. Nah, BPOM juga menuturkan bahwa izin penggunaan darurat ini bukan hanya berasal dari hasil uji klinis fase ketiga yang dilakukan di Bandung, Jawa Barat saja, melainkan mengikuti hasil uji klinis fase ketiga di negara-negara lainnya seperti Brazil dan juga Turki. Kemudian Turki ini mengumumkan bahwa tingkat efikasinya adalah sebesar 91,25%. Dan selain itu tentunya vaksin buatan Sinovac ini juga sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari negara asalnya yaitu adalah China. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya. Nah, lantas sebetulnya apa nih efek samping dari vaksin Sinovac sebagai vaksin perdana yang digunakan di Indonesia? Kita lihat di sini. Jadi sejauh ini berdasarkan hasil dari data uji klinis, efek samping dari vaksin ini tergolong ringan hingga sedang. Jadi misalnya adalah efek samping lokal yaitu adalah nyeri pada tempat suntikan. Kemudian ada juga reaksi sistemik seperti misalnya adalah pegal-pegal, nyeri otot dan juga demam ringan, dan ini dinyatakan wajar karena memang sistem kekebalan tubuh kita ini sedang melawan vaksin yang disuntikan. Kemudian selain itu ada juga frekuensi efek samping dengan derajat berat begitu ya, diantaranya adalah sakit kepala, gangguan di kulit ataupun juga diare, tapi rupanya dilaporkan ini hanya sebesar 0,1 hingga 1% saja untuk persentase keluarnya tadi ya gejala yang tadi disebutkan, sehingga efek samping dari vaksin ini dinilai tidak berbahaya dan dapat segera pulih kembali. Kemudian sebelumnya kita ketahui bahwa pemerintah ini juga memastikan ya bahwa vaksin COVID-19 ini akan diberikan secara cuma-cuma alias gratis. Nah, kemudian pertanyaannya adalah sehingga diharapkan ya ke depannya ini agar herd immunity ataupun juga kekebalan kelompok terhadap pandemi ini bisa segera terbentuk. Nah, untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok, setidaknya ada 60 hingga 70% masyarakat Indonesia yang harus divaksinasi terlebih dahulu. Dan ini artinya adalah ada sekitar 181,5 juta penduduk Indonesia yang ditargetkan oleh pemerintah akan divaksin dalam tahapan yang terbagi dalam 15 bulan hingga Maret 2022 mendatang. Sehingga akhirnya kalau kita lihat di sini vaksin membutuhkan 2 porsi, artinya adalah setidaknya yang dibutuhkan ini sekitar 360 juta dosis vaksin yang dibutuhkan untuk memvaksinasi masyarakat Indonesia untuk membentuk herd immunity. Nah, kemudian
pertanyaannya adalah dari mana saja nih pasokan vaksin didapat. Jadi kita lihat di sini datanya vaksin yang sudah diamankan oleh pemerintah sejauh ini, di mana yang pertama berasal dari Sinovac, di mana pemerintah ini sudah datang di Indonesia, sudah mengamankan 3 juta dosis vaksin dalam bentuk jadi. Kemudian ada juga 122 juta dosis dalam bentuk bulk ataupun juga bahan baku, diantaranya adalah 12 jutanya kemarin sudah tiba di Indonesia pada tanggal 12 Januari kemarin. Kemudian ada juga 100 juta dosis vaksin ini opsional, jadi masih diperbincangkan begitu ya. Kemudian selain dari Sinovac, ada juga dari Novavax. Jadi ini adalah pembuat vaksin asal Amerika Serikat, di mana ini dosisnya adalah 130 juta, 50 juta dosis vaksin dan juga 80 juta untuk opsional. Kemudian ada COVAX, ini adalah organisasi yang diinisiasi oleh WHO. Jadi ini adalah dibuat oleh WHO agar negara-negara berkembang dan juga negara-negara yang dengan ekonomi rendah ini bisa mendapatkan vaksin secara merata, dan ini nanti akan disumbangkan, sistemnya adalah dari sistem negara kaya ataupun juga negara maju bisa memberikan hibah kepada vaksin negara-negara tersebut, di mana Indonesia sudah mengamankan 54 juta dosis dan juga 54 juta dosis untuk opsional. Kemudian kita lihat di sini ada dari Inggris, ada AstraZeneca 50 juta dosis vaksin dalam bentuk jadi dan juga 50 juta dalam bentuk opsional, dan juga ada Pfizer dan BioNTech 50 juta dosis dan juga 50 juta dosis opsional. Ini sama seperti AstraZeneca dari Inggris. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya. Nah, sebetulnya tadi sekali lagi disebutkan ya, meskipun tadi sudah ada sejumlah vaksinnya, tapi ini vaksinnya tidak akan diberikan kepada masyarakat kalau misalnya belum disetujui oleh BPOM. Kemudian kita lihat ya di sini. Nah, dengan sudah divaksinnya Presiden pada hari ini, maka resmi sudah sebetulnya vaksinasi tahap pertama akan dimulai, yaitu adalah menyasar tenaga medis, baru kemudian menyusul petugas layanan publik, kelompok rentan, dan terakhir adalah masyarakat dan juga pelaku ekonomi lainnya. Dan tadi sudah disebutkan bahwa total ini akan ada 4 tahapan yang akan berlangsung dalam 15 bulan hingga Maret 2022 mendatang. Jadi kita harus bersabar ya, menunggu untuk mendapat giliran agar nantinya bisa divaksin oleh pemerintah. Nah, jika Anda terpilih menjadi kelompok prioritas, maka Anda akan mendapatkan SMS blast dengan pengirim dari adalah ID-nya Peduli COVID. Kemudian nanti calon peserta ini wajib melakukan registrasi ataupun juga daftar ulang, baik melalui SMS ke 1199 atau mengetik UMB bintang 119 pagar. Atau bisa juga mendaftar melalui aplikasi Peduli Lindungi atau mengecek melalui website pedulilindungi.id. Kemudian nanti seluruh layanan ini gratis alias tidak dipungut biaya, dan kemudian akhirnya selanjutnya nanti ada sistem satu data COVID-19 ini akan mengirimkan tiket elektronik sebagai undangan kepada penerima yang telah terverifikasi. Jadi lantas pertanyaannya adalah untuk mengecek nih apakah sebetulnya kita sudah termasuk ke dalam penerima vaksin ataupun juga tidak. Jadi caranya gampang. Jadi yang pertama kita lakukan adalah dengan membuka situs pedulilindungi.id, kemudian /check-NIK, di mana nanti kita diminta untuk memasukkan nomor induk KTP ataupun juga NIK di kolom yang telah disediakan. Baru nanti akan keluar nih ya, apakah nantinya kita sudah terdaftar ataupun belum untuk mendapatkan vaksin. Nah, jadi kalau saya sih udah ngecek belum dapat dulu, jadi mungkin nanti ya. Jadi tentunya kita berharap agar kedepannya proses vaksinasi ini bisa berjalan dengan lancar dan pandemi bisa segera berakhir.